pemeriksaan murni itu artinya pemeriksaan, bisa pemeriksaan laboratorium, bisa pemeriksaan radiologi atau pencitraan, atau konsultasi dan lain sebagainya yang kita perlukan untuk mendukung apa yang sudah temuan kita pada waktu kita menanyakan atau wawancara dengan orang tua pasien, apa yang kita dapatkan pada saat pemeriksaan fisik si anak. Nah, ini kita gabungkan nanti. Tidak semua penyakit ginjal kronik itu mendapat pengobatan dengan cuci darah. Bisakah anak dengan penyakit ginjal kronik ini memiliki kualitas hidup yang baik, Prof? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast IDAI semuanya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Halo juga untuk Mom and Dad, ayah bunda di seluruh Indonesia. Bertemu lagi di acara Podcast IDAI. Ini merupakan bagian kedua dari podcast kita bersama narasumber kita yaitu Profesor Dr. Sudung O. Pardede sebagai anak konsultan. Kita membahas mengenai penyakit ginjal kronis pada anak, apakah bisa dicegah. Nah, bagi Mom dan semuanya yang belum menyaksikan part 1 atau bagian satunya, saya merekomendasikan untuk nonton dulu nih di part pertama, karena di sana kita udah bahas mengenai apa itu ginjal, fungsi ginjal, penyakit ginjal kronis, penyebabnya apa, dan gejalanya apa. Jadi Mama Yundit yang nonton part 2 ini akan lebih nyambung nih kalau udah nonton part pertama ya. Nah, tapi buat Mama Yundit semuanya yang udah nonton part pertama, maka udah pilihan tepat nih untuk nonton di part kedua. Karena di part kedua nggak kalah seru, kita akan bahas lebih lanjut pembahasan kita yang sudah kita bahas di part 1 kemarin. Halo Prof. Sudung. Halo juga. Gimana Prof? Kabarnya? Baik. Sehat. Baik ya, sehat. Prof mudah-mudahan masih tetap semangat terus Prof ya. Semangat. Meskipun badannya usianya tua, semangat tetap harus. Emang berapa sih Prof sekarang usianya kalau boleh tahu Prof? Masih kurang lebih lah. Gak apa-apa Prof ya, walaupun usia itu hanya angka Prof ya. Karena mungkin semangatnya antara ya Prof. Antara 60-70 lah. Luar biasa, Prof ini walaupun usianya ya sudah hampir 70 Prof, tapi semangatnya dalam mengajar, kemudian memeriksa pasien dan lain juga untuk mengedukasi Mam dan semuanya tetap ya. Buktinya Prof mau hadir nih hari ini bela-belain nih di tengah kesibukannya untuk mau mengedukasi Mam dan semuanya seputar penyakit ginjal kronis pada anak. Nah Prof, kita lanjut Prof ya pembahasannya. Nah, jadi terakhir kita kemarin di bagian pertama kita bahas mengenai gejala penyakit ginjal kronis pada anak. Nah, sekarang Prof, kalau misalnya penyakit ginjal kronis pada anak ini, pemeriksaan apa sih Prof yang perlu dilakukan gitu untuk mendeteksi adanya penyakit ginjal kronis pada anak? Jadi sama seperti hampir semua penyakit lah, kita untuk bisa mengetahui apa penyakitnya atau istilahnya mendiagnosis. Tentu yang pertama kita lakukan adalah anamnesis atau wawancara atau menanyakan apa sih keluhan yang datang, kemudian bagaimana riwayat perjalanan penyakitnya. Jadi untuk mengetahui itu tentu kita tanya, keluhannya apa Bu tentang anaknya. Nah, biasanya keluhan-keluhan mengarah penyakit ginjal ini kalau terkait dengan gejala-gejala yang ada kaitannya dengan fungsi ginjal tadi. Misalnya ada gangguan berkemih, apakah itu misalnya menetes atau nyeri atau warna air kemihnya merah atau keruh, atau ada tanda-tanda lain, misalnya ada bengkak atau sembab di kelopak mata atau di tungkai, atau ada tanda-tanda kelainan-kelainan penyakit umum misalnya kelainan di kulit, yang bisa seperti itu. Nah, ini kita tanya semuanya. Kita tanya juga bagaimana waktu masih dalam kandungan. Kadang-kadang kita menemukan pasien itu pada waktu ibunya hamil, oleh dokter kebidana sudah dilakukan pemeriksaan USG. Nah, di situ sudah terdeteksi ada kelainannya. Nah, setelah beberapa hal kita tanyakan mengenai gejala-gejala atau temuan-temuan tentang ginjal ini, barulah anaknya kita periksa. Namanya pemeriksaan fisik. Kita periksa fisik anaknya, mulai dari pertama-tama tentu kita lihat secara menyeluruh dulu bagaimana keadaan umumnya. Kemudian nanti baru kita lihat dari bertahap mulai dari kepala sampai ke tungkai. Kita cari ada kelainan-kelainan apa. Misalnya sajalah
anaknya sadar apa enggak, tekanan darahnya, suhunya, pernafasannya bagaimana. Kemudian kita urut dari kelopak mata, ada kelainan apa enggak, ada bengkak apa enggak, nanti ke mulut, kemudian nanti ke leher sampai ke bagian dada, perut sampai ke tungkai. Kita periksa apakah ada edema, ada kelainan bintik-bintik di tungkai, atau di tangannya, atau di kulitnya, atau ada bekas-bekas luka, dan lain sebagainya. Nah, dari pemeriksaan fisik itu nanti kita akan dapat satu gambaran bahwa kemungkinan anak ini menderita penyakit ginjal. Nah, baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu artinya pemeriksaan, bisa pemeriksaan laboratorium, bisa pemeriksaan radiologi atau pencitraan, atau konsultasi dan lain sebagainya yang kita perlukan untuk mendukung apa yang sudah temuan kita pada waktu kita menanyakan atau wawancara dengan orang tua pasien, apa yang kita dapatkan pada saat pemeriksaan fisik si anak. Nah, ini kita gabungkan nanti. Jadi dari pemeriksaan wawancara tadi, pemeriksaan fisik, dan hasil pemeriksaan penunjang ini kita lihat. Kita kan lihat yang kita periksa darah misalnya kita periksa. Kemudian air kemihnya misalnya kita periksa. Kalau perlu misalnya dilanjutkan pemeriksaan radiologi atau ronsen atau USG. Nah, itu gabungannya nanti. Baru setelah itu nanti kita bisa menyimpulkan. Oh, penyakitnya ini, ada penyakitnya ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa tidak semua pemeriksaan itu harus lengkap dilakukan. Misalnya ada banyak penyakit ginjal tidak memerlukan pemeriksaan ronsen misalnya. Jadi tidak semua. Ada juga penyakit ginjal ini tidak memerlukan pemeriksaan USG misalnya. Jadi tergantung apa keluhannya dan apa temuan-temuan kita, sehingga nanti kita bisa menganjurkan pemeriksaan penunjang mana yang kita perlukan begitu. Jadi tidak semua kalau sakit ginjal harus semua USG, tidak. Runut berarti Pak ya, ada runutannya, pemeriksaan fisik, ada runutannya supaya nanti kita bisa mengarahkan, karena penyakit ginjal ini banyak sekali, ratusan, sehingga kalau nanti tidak kita runut dari ini, kita nggak bisa akan menemukan dengan jelas nantinya. Seperti mencari jarum dalam jerami. Iya, jadi mesti bertahap dulu, udah sekaligus langsung periksa laboratorium, periksa dulu, enggak begitu. Mesti kita tanya dulu pertama-tama baru periksa fisik gitu. Jadi nanti kita akan lama-lama mengerucut nanti dari sekian banyak kemungkinan itu, makin mengerucut, makin sedikit, makin baru nanti dapat kemungkinan kira-kira atau beberapa penyakit lah. Jadi kurang lebih itu seperti detektif gitu Prof ya? Emang begitu, apa semua seperti itu. Dari yang dari besarnya dulu kita nggak tahu, sesuatu nggak tahu, tapi kita tanya, kemudian makin mengerucut, makin sedikit, dengan makin kita tanya, ada yang kita singkirkan, ada yang kita dugaan kita memperkuat. Nah, tapi kan pada saat setelah melakukan anamnesis atau wawancara, belum tentu semua bisa terdeteksi. Nah, kita butuh pemeriksaan fisik. Sudah itu belum tentu juga semua terdeteksi, baru kita perlu pemeriksaan penunjangan gitulah. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Tidak serta-merta begitu anak datang periksa semua darahnya, periksa laboratorium semua, ya enggak begitu. Iya, betul. Ya, itulah fungsinya belajar ya Prof. Dokter itu mampu menganalisis ya. Iya, dianalisis dulu, oh ini diperlukan, oh ini tidak, ini diperlukan, oh ini tidak. Kalau saya tanya ini tujuannya. Jadi setiap pertanyaan itu ada maknanya. Kalau saya tanya ini kira-kira saya bisa mengarah ke sana atau saya bisa menyingkirkan ini gitu loh. Iya, baik. Nah, soalnya Prof, kalau tadi kan mungkin sebagian Mama Endet itu sudah melihat tayangan podcast kita di bagian pertama. Kalau memang anaknya ternyata ada beberapa gejala yang mengarah kepada penyakit ginjal kronis, itu kapan sih Prof orang tua perlu membawa anaknya untuk berobat atau konsultasi ke dokter? Artinya kita mesti lihat bahwa pertama-tama saya katakan bahwa penyakit ginjal kronik ini tidak serta-merta datang menjadi penyakit ginjal kronik. Karena penyakit ginjal kronik sudah 3 bulan atau lebih. Tentu dia datang dulu dengan gejala awal. Nah, gejala awal itu kita mesti lihat ada banyak gejala awal masing-masing penyakit. Nah, karena kita mengarah ke penyakit ginjal, tentu gejala-gejala awal yang lebih mengarah pada gangguan yang timbul akibat fungsi ginjal. Tadi saya sampaikan fungsi ginjal, misalnya ada gangguan berkemih. Misalnya air kemihnya menetes, air kemihnya berkurang atau sedikit, atau warnanya berbeda, kemerahan atau keruh begitu. Atau ada sembab bengkak. Misalnya baru bangun tidur, sembab kelopak mata, nanti bertambah lagi ke perut atau ke tungkai atau ke kakinya. Bisa juga demam. Demam bisa salah satu gejala dari infeksi saluran kemih.
Kemudian pada anak-anak besar, pada remaja misalnya, bisa dicurigai adanya sakit kepala, pusing, tanda tekanan darah tinggi. Nah, itu Ya. salah satu itu. Kemudian bisa juga nanti ada penyakit lain yang awalnya bukan penyakit ginjal, misalnya seperti infeksi. Apakah itu penyakit demam berdarah atau penyakit misalnya malaria atau hepatitis, bisa ke sana. Jadi gejala-gejala ini kita kumpulkan semuanya, baru nanti setelah itu barulah kita mengarahkan kemana. Jadi ini ada banyak gejala-gejala seperti ini. Artinya Tapi ya. umumnya kalau yang sering kita temukan, kalau ada pada bayi tentu biasanya sudah ketahuan setelah orang tuanya masih dalam kandungan gitu ya. Iya. Pada bayi misalnya yang sering itu infeksi saluran kemih, gangguan berkemih atau demam. Kemudian anak-anak lebih besar nanti ada lagi yang misalnya pada umur 2 tahun lebih ada sembab, kan begitu ya. Iya. Kemudian nanti ada yang timbul tanda-tanda bintik-bintik merah di badannya dan Ya. sebagainya. Baik. Artinya di sini Mama Medit harus aware juga ya kalau memang ternyata ada Iya, gejala-gejala tersebut, sebaiknya langsung dibawa ke dokter untuk iya, nanti untuk dideteksi. Belum tentu juga belum langsung tentu, ya langsung apa itu penyakit ginjal, belum bisa tentu. juga penyakit yang Ada lain, banyak tapi paling enggak seperti yang sering lah mhm, sembab lah misalnya. ya, Sembab atau bengkak di kelopak mata itu memang betul tanda penyakit ginjal, ya, tapi bukan berarti kalau bengkak berarti sakit ginjal, pasti enggak ya. gitu. Karena sembab di kelopak mata itu dapat juga disebabkan oleh berbagai macam penyakit atau keadaan lain. Iya, Tapi baik. paling tidak dengan adanya gejala-gejala seperti itu, dan umumnya orang tua pasti tahu lah, karena akan berbeda dari pola hidup kegiatan sehari-hari. Kalau dia seperti itu ya diperiksa nanti apakah ada kelainan apa tidak kan gitu. Bahkan kemarin-kemarin Prof, ketika marak kita vaksinasi COVID itu banyak juga anak-anak yang secara nggak sengaja ditemukan tekanan darahnya tinggi Iya, Prof ya iya. gitu. Karena selama ini ya di kita masih menganggap bahwa tekanan darah pada anak itu ya enggak ada lah begitu. Atau nggak penting Enggak diperiksa penting lah, gitu. sehingga jarang tekanan darah pada anak itu diukur. Padahal sesungguhnya setiap anak yang berobat ke fasilitas layanan kesehatan umur 3 tahun atau lebih pada saat pertama sekali datang ke situ, mestinya diukur tekanan darahnya. Tapi kalau di bawah 3 tahun, boleh ukur tekanan darah, tapi paling tidak kalau ada indikasi, karena mengukur tekanan darah pada anak ini tidak mudah. Sulit ya. Sulit karena anaknya mesti tenang dulu, membuat anak tenang dulu tidak mudah. Kemudian Ukuran anak mindsetnya sesuai, kemudian Prof ya. mindset tekanan darahnya juga sesuai, dan belum tentu semua fasilitas kesehatan menyiapkan itu, sehingga sering tidak terdeteksi tekanan darah tinggi ini. Nah, pada saat kemarin COVID itu, kita periksa seperti ini, ya banyak memang ada beberapa orang yang hipertensi Terjaring. kan gitu. Iya. Baik, Prof. Ini kan banyak tuh orang tua yang momoknya berpikir kalau penyakit ginjal kronis maka dia harus cuci darah Iya. atau peritoneal dialisis. Nah, apakah sebenarnya semua anak dengan penyakit ginjal kronik itu harus melakukan atau Iya. mendapatkan terapi dialisis, Prof? Baik, jadi tadi saya katakan bahwa penyakit ginjal kronik ini adalah gangguan struktur atau fungsi lebih dari 3 bulan. Nah, Ya. setelah lebih dari 3 bulan, baru kita mengatakan bahwa ini penyakit ginjal kronik. Itu dulu. Jadi kalau kurang dari 3 bulan belum kita sampai ke sana. Ya. Meskipun kita sudah waspada itu. Nah, penyakit ginjal kronik seperti tadi saya katakan, kita bedakan menjadi 5 derajat. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5 kan gitu. Ya. Tentu masing-masing derajat ini gejalanya berbeda-beda. Kayak derajat 1 itu ya gejalanya ringan karena fungsinya ginjalnya pun masih normal. Belum terdapat penurunan fungsi ginjal, tetapi sudah ada gangguan struktur Ya. di sana. Nah, kemudian 2, 3 itu makin menurun. Nah, 4, 5, apalagi 5 yang sudah kita katakan derajat 5 yang fungsinya kurang dari 15 ml per menit per 1,73 mm², kita ambil seperti itu. Ini kita katakan penyakit ginjal kronik stadium akhir, dan ini memerlukan terapi pengganti ginjal, cuci darah, atau nantinya cangkok ginjal. Cangkok ginjal. Stadium 4 juga sudah harus berpertimbangkan persiapan untuk melakukan cuci darah. Artinya apa? Tidak semua penyakit ginjal kronik itu mendapat pengobatan dengan cuci darah.
stadium 1, 2 dan 3 tidak. Tapi kita kalau udah stadium 3 jangan sampai 4 dong. Ya. Nah, tentu kita harus tanggulangi itu semua penyakit itu. 1, 2, 3 belum memerlukan cuci darah. 4 kemungkinan sudah akan persiapan ke sana. Tapi 5 iya, sudah harus kita lakukan cuci darah. Karena fungsi ginjalnya sudah sangat menurun. Gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak semua memang penyakit ginjal itu menjalani cuci darah. Tapi tentu kita tidak mau nanti anak penyakit ginjal mengarah kepada cuci darah. Kalau boleh jangan sampai ke sana lah. Sehingga harus kita tanggulangi, kita cegat. Ya. Kalau stadium 1 udah stadium 1 aja lah, jangan 2, karena begitu. Jangan progresif. Jangan progresif gitu. Nah, selanjutnya Prof. Jadi itu Prof mancing saya tuh. Nah, gimana caranya Prof ya? Anak itu yang memang misalnya sudah dideteksi mengalami penyakit ginjal kronis, tapi mungkin masih 1 atau 2, biar dia nggak turun lagi nih fungsi ginjal ke tahap 3, 4, 5. Tentu kita harus melihat apa sih penyebabnya. Kan penyakit ginjal kronis kan berkumpul semua penyakit ginjal yang lebih dari 3 bulan. Dan tentu jenisnya berbeda-beda. Kita mesti lihat. Ada penyakit-penyakit ini yang karena kelainan misalnya bawaan. Ya. Karena udah berlanjut bawaan. Misalnya ada karena proses imunologis. Ada karena penyakit infeksi. Atau ada karena penyakit lain di luar ginjal mengenai ginjal. Tentu sebabnya ini harus ditanggulangi. Ya. Harus ditanggulangi. Apa sebab kalau kelainan bawaan misalnya ada kelainan bentuk atau misalnya kelainan bentuk sel ginjal saluran kemih barangkali perlu operasi, ya silakan dioperasi oleh dokter urologi. Ya. Atau kalau infeksi tanggulangi infeksinya. Atau karena proses imunologi ditanggulangi proses imunologisnya. Atau karena penyakit lain misalnya tanggulangi penyebabnya itu. Ya. Nah, kemudian untuk supaya fungsi ginjal tidak makin menurun, tentu kita harus jaga pola hidupnya, jumlah cairannya harus kita sikapi, makannya harus kita sikapi, harus kita jaga keseimbangan cairannya, keseimbangan elektrolitnya, dan ada faktor-faktor lain yang dapat memperburuk keadaannya. Ada banyak, misalnya katakan contoh lah, tentu akan beda kalau anak yang gizinya baik dengan gizi yang kurang. Tentu akan beda nanti anak-anak yang punya fasilitas memadai dengan yang tidak. Akses ke pelayanan kesehatan jauh apa tidak. Ini juga akan berpengaruh terhadap perjalanan penyakit ginjal itu sendiri. Ya. Sehingga hal-hal seperti ini harus kita pertimbangkan. Artinya di sini Mama Endet juga nggak boleh meneglek juga ya anak dengan memang sebelumnya ada penyakit kronis. Karena sebagian juga ada yang ternyata 1 hari yang lalu udah pernah, tapi akhirnya nggak pernah kontrol lagi, nggak pernah berobat lagi, kemudian datang dengan kondisi pengalaman kami di RSCM itu, pengalaman kami di RSCM, ya ada beberapa penyakit tertentu yang gejala-gejalanya itu tidak dirasakan oleh anak. Ya. Tidak terasa kecuali kalau nanti dia bengkak baru, tapi kalau tidak. Sehingga orang tua kadang-kadang mengatakan tidak ada keluhan, memang tidak ada yang dirasakan, tapi prosesnya berjalan terus kalau kita periksa laboratorium. Dari cara fisik kita lihat tidak. Sehingga dengan demikian kadang-kadang mereka menganggap tidak ada apa-apa lagi, sehingga tidak datang lagi untuk kontrol atau berobat. Setelah sekian tahun datang ke kita dengan penurunan fungsi ginjal yang sudah stadium 4, stadium 5. Oleh karena itu untuk mengatasi itu pasien itu perlu kontrol dengan teratur. Kontrol belum tentu minum obat. Ya. Ada pasien yang kontrol harus dapat obat, tapi ada yang tidak. Tapi untuk mengevaluasi, melihat perkembangannya, bagaimana memberikan nasihat kepada orang tua, bagaimana mengatur pola hidupnya, makan dan lain sebagainya, supaya penyakit ginjal yang sudah diderita itu tidak progresif menjadi tahapan-tahapan berikut. Gitu. Jadi kontrol itu sangat penting. Kadang-kadang memang kalau kita lihat ya kontrol kok cuma begitu, cuma nggak dapat obat ini. Nah, padahal kontrol itu sangat perlu untuk mengevaluasi bagaimana perjalanan penyakit, apakah perlu kita kasih obat atau tidak, atau cukup dengan edukasi, cukup dengan pengaturan pola hidup, kan begitu. Iya. Jadi tidak serta-merta harus dapat obat. Oleh karena itu kontrol bagi penyakit ginjal. Karena kalau dikatakan penyakit ginjal kronik kan namanya sudah kronik menahun, dan itu tidak akan kembali pada normal seperti dia kala, sehingga ini perlu pemantauan, gitu.
Pemantauannya sampai kapan ya? Sampai nanti dia menjelang dewasa kita mesti lihat. Nah, pemantauannya bagaimana? Di mana tempatnya ya tergantung masing-masing anak ini. Kalau jauh misalnya kita bisa komunikasi dengan telemedicine, apakah dengan kita rujuk kepada teman yang ada di tempatnya mereka sendiri kan begitu. Ya. Artinya kalau sudah dibilang penyakit ginjal kronik dan dokternya menasehati supaya kontrol teratur, ya sebaiknya kontrollah teratur. Gitu. Baik, Prof. Pertanyaan terakhir, Prof. Bisakah Prof misalnya nih, Mama Ded semuanya mungkin ada yang anaknya mengalami penyakit ginjal kronik. Bisakah anak dengan penyakit ginjal kronik ini memiliki kualitas hidup yang baik, Prof? Baik. Tentu lagi saya katakan tadi saya bedakan menjadi 5 derajat. Ya. Derajat 1, 2 ya nggak masalah sebenarnya, bisa aktivitas seperti biasa. Seperti biasa. Stadium 3 sudah mulai penurunan fungsi ginjal, tentu bukan berarti tidak bisa berprestasi, tak bisa berprestasi, tapi tentu ada pembatasan-pembatasan. Ya. Pembatasan aktivitasnya, pembatasan, kemudian konsumsi, batasan-batasan supaya nanti tidak menambah beban ginjal, tidak memperberat stadium ginjal itu jadi masuk ke dalam tahap berikut. Ya. Jadi mereka bisa. Tapi stadium 4, stadium 5 bisa berprestasi. Tetap bisa, cuman memang tidak lagi sama seperti anak-anak yang normal karena mereka ini sudah punya kendala. Satu, dari penyakit ginjal stadium 4 itu tentu perlu pengobatan atau kontrol secara teratur. Mereka memerlukan mungkin obat-obatan atau tindakan yang berkesinambungan. Tentu ini akan mengganggu aktivitas mereka, baik waktu bermain, atau di sekolah, atau olahraga, dan lain sebagainya. Apalagi sudah menjalani terapi pengganti ginjal. Ya. Apakah cuci darah melalui mesin hemodialisis, atau cuci darah melalui dinding perut. Tetapi tetap bisa hidup seperti anak normal lainnya. Hanya memang mereka sudah punya kendala sehingga tidak bisa kita persamakan lagi. Misalnya mereka yang cuci darah itu mereka akan cuci darah 2 atau 3 kali seminggu, datang ke rumah sakit. Akibatnya apa? Kalau ke rumah sakit meninggalkan aktivitas, tidak bisa bermain, sekolahnya, makannya, minumnya harus diatur. Yang lebih leluasa tentu kalau dia menggunakan ada istilahnya CAPD, yaitu pemasangan kateter atau selang ke perutnya, pencuci darah melalui dinding perut ini. Tentu ini lebih mudah lagi karena dia bisa beraktivitas seperti biasa, bisa sekolah, bisa pergi kemana-mana dan mengganti cairannya, bisa di rumah atau di sekolah dan lain sebagainya, tidak perlu datang ke rumah sakit. Kemudian pengaturan makannya bisa diatur sedemikian rupa. Jadi ini tetap bisa berprestasi meskipun ada kendala. Seperti misalnya pada pasien yang hemodialisis mesti dirawat di rumah sakit. Mereka bisa sekolah, tetap bisa sekolah. Mungkin ada homeschooling atau guru yang datang ke rumah sakit mengajari mereka supaya mereka tetap bisa beraktivitas. Jadi bukan berarti kalau sudah gagal ginjal maka semua putus. Masih ada harapan. Harapan. Banyak sekali, besar harapan sekali. Dan kalau misalnya Prof nih mau memilih transplant ginjal, apakah di Indonesia sudah bisa transplant ginjal? Nah, itu saya katakan tadi, harapannya besar sekali. Jadi kalau kita lihat tadi cuci darah tadi pakai mesin atau dengan dinding perut itu akan terus menerus. Tetapi cara lain adalah cangkok ginjal. Jadi ginjal orang dewasa diambil satu, dimasukkan ke dalam tubuh si anak, dicangkokkan di sana, dan itu mengambil alih fungsi ginjal yang sudah rusak, sehingga dia bisa hidup normal seperti anak orang normal lagi dengan ginjal dari orang dewasa. Di Indonesia sudah kita kerjakan di RSCM. Saya lupa, barangkali sekitar 30-an barangkali yang sudah dikerjakan di RSCM cangkok ginjal. Jadi kalau cangkok ginjal dewasa mah di RSCM mah sudah banyak sekali itu. Kalau anak sudah, kalau tidak salah 30-an ya. 30-an kita kerjakan di RSCM. Jadi tidak perlu lagi ke luar negeri. Di RSCM cangkok ginjal itu sudah kita kerjakan. Tim kita sudah
terbiasa melakukan seperti itu. Jadi upaya terakhir pada penyakit ginjal kronik yang tadi yang sudah menjalani cuci darah dan lain itu masih ada, yaitu cangkok ginjal. Kita mesti beruntung, berterima kasih kepada pemerintah kita karena sebagian dana yang digunakan untuk keperluan transplantasi ginjal ini ditanggung oleh BPJS. Tidak semuanya sih, tapi udah banyak sekali lah, lumayan lah ditanggung gitu. Dan kalau cuci darah, apakah itu cuci darah melalui mesin atau melalui dinding perut dari CAPD tadi, itu ditanggung oleh BPJS. Jadi kita berterima kasih bahwa meskipun dia penyakit ginjal kronik yang mengalami yang berat seperti itu, pengobatannya, tata laksananya tetap bisa berjalan dengan baik. Tergantung kita semua, orang tuanya, anaknya, dan fasilitas yang kita punya. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari Prof. Sudung ya. Mudah-mudahan membuka wawasan Mama dan semuanya. Dan juga nih mungkin sebagian yang punya anak dengan penyakit ginjal kronis, jangan berputus asa karena banyak harapan tadi ya. Banyak pilihan-pilihan yang diberikan oleh Prof. Sudung, juga bagaimana tadi pencegahannya agar kalau memang masih stadium awal tidak berprogres menjadi stadium yang lebih lanjut. Kita sampai ke penghujung acara, Prof. Ya. Mungkin ada take home message, Prof, yang ingin disampaikan kepada ayah bunda, sobat podcast Sidai semuanya, Prof. Baik, terima kasih. Jadi khusus penyakit ginjal kronik ya. Penyakit ginjal kronik itu salah satu penyakit ginjal yang dapat terjadi pada anak, bukan hanya pada dewasa. Nah, kalau anak-anak itu mengalami penyakit ginjal, jangan berarti selesai sudah, tidak, jangan putus asa. Saya katakan tadi penyakit ginjal kronik penyebabnya macam-macam, derajatnya kita bagi menjadi 5. Kalau dia datang stadium awal, stadium 2, banyak pengobatan yang dilakukan. Ya. Kemudian, kalaupun misalnya sudah stadium akhir, bukan berarti putus. Kita masih banyak upaya yang kita lakukan. Kita bisa melakukan cuci darah dan cangkok ginjal. Dan biaya untuk ini sebagian besar ditanggung oleh BPJS. Jadi, kalau nanti misalnya, mudah-mudahan tidak ada penyakit ginjal kronik pada anak, harapan kita demikian, tapi kalaupun ada, kita jangan mengatakan, kita jangan hopeless lah, tidak. Banyak yang kita bisa lakukan. Di RSCM, seperti saya katakan tadi, semua tindakan yang terkait dengan penyakit ginjal kronik, mulai dari pencegahan, pemeriksaan, tata laksana, pembuatan sampai cangkok ginjal pun sudah bisa dilakukan, tidak perlu keluar di sana. Sekarang semuanya sudah bisa dilakukan di RSCM. Jadi kalau ada sesuatu, silakan hubungi tim di RSCM untuk bisa berkonsultasi mengenai penyakit tersebut. Barangkali itu. Baik, terima kasih banyak Prof. Sudung. Terima kasih juga untuk Sobat Podcast Sidai yang sudah setia menyaksikan hingga akhir sesi kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share Podcast Idai TV, dan juga bisa mendengarkan Podcast Idai di Spotify. Ketik aja Podcast Idai, nanti Mama dan semuanya bisa menyaksikan atau mendengarkan episode-episode Podcast Idai yang tentunya tidak kalah menarik. Banyak kita akan membahas dari berbagai sisi, berbagai bidang, dan juga menampilkan atau menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya terpercaya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jangan berhenti belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Saya Dr. Reza Falevi dan saya Sudung Pardede. Kami pamit undur diri. Pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat untuk kita.